tikelan bing bilangan dadaunan nu ayana tatangkelan bilangan kesik lautan jumlah siram di daratan kitu saurna etangan solawat hiji wangsulan amin amin ya Allah rabbal alamin. Mudah-mudahan puji syukur ke Allah serta salawat senantiasa diawaskeun ku ibu sadaya. Mudah-mudahan sing janten kasayaan pikeun urang sadayana amin amin. Ibu, apa kabar semuanya? Baik. Insyaallah ya, mudah-mudahan ibu-ibu semuanya dalam keadaan sehat walafiat selamat. Amin amin ya Allah. Tos uninga di Husnul Muttaqin tabuh 1 sok aya pangaosan. Ibu-ibu alhamdulillah ini mah kompak semuanya ya. Aya nu teu ka dieu aya teu? Aya. Kita doakan mudah-mudahan yang belum mau ngaji mudah-mudahan sing ada hidayah dari Allah semoga pada pengen ngaji. Amin amin ya Allah. Amin. Soalnya ibu kita juga sibuk, benar gak bu? Kita juga capek, kita juga lelah, tapi alhamdulillah kalau sudah hati yang niat mau itu sakit bisi karasa rada nyeri tuun, nyeri bujur, nyeri cangke. Tetapi kalau sudah niat dalam hati ya alhamdulillah tetap baik berangkat. Ini kenapa ya mati sedikit? Oh gitu ya. Oh iya. Ya Allah. Pokoknya insya Allah alhamdulillah ibu-ibu semuanya dimudahkan oleh Allah melangkahkan kakinya ke tempat ilmu. Mudah-mudahan Allah memudahkan ibu juga menuju surga. Amin amin. Karena dalam keterangan siapapun yang memudahkan langkah kakinya menuju tempat ilmu maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan langkah kakinya menuju surga. Amin amin ya Allah. Asal teu nyaman tadi mah tarik kalebet nama jadi tarik keluar. Ada yang salah enggak, Bu? Bisa dibenerin enggak, Bu? Abi mah kalau mic itu mendingan gak ada keluar tapi ke dalam ada daripada keluar ini. Kenapa ibunya? Cek. Tes. Cek. Tariknya keluar ya. Bismillah. Gak apa-apa lah. Yang penting kedengeran ya Bu ya. Suaranya ada. Kelihatan orangnya kelihatan. Ya berarti kayak di TV. Kalau ada rupa, gak ada suara gak enak. Kalau ada suara doang berarti kayak di radio ya Bu. Alhamdulillah. Insyaallah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan senantiasa istiqomah ibu-ibu semuanya berangkat ke tempat ilmu. Amin amin ya Allah. Kawan-kawan sekalian, hari ini pengajian janganlah kita lupakan sebab itu kewajiban. Aya nu nemalan nyaeta jalma anu teresep kana ngaji. Gue juga pengen ngaji, tapi gue lagi nyuci kolor suami semalam ngompol 2 kali. Pokoknya ya Allah pahala luar biasa. Pokoknya mah duduknya ibu di tempat ilmu. Karena kalau saya ngomong di sini sendirian terus gak ada ibu berarti ciga jalma anu. Berarti dudukna ibu di DT penting jeung hebat di sisi Allah. Udah emangnya dalam ibu teu aya abi ngomong sorangan di hareup ciga jalma anu Majnun ya. Subhanallah. Begitu juga ibu ayah, abi teu aya atau enggak ada guru itu kumaha? Ya mal berjalan. Pulang aja. Ibu sebelumnya minta maaf karena yang datang saya lagi. Sebetulnya jadwal suami saya. Iya, Bapak. Tapi suami saya itu lagi keluar kota. Keluar kota juga dulu. Biarin siapa saja juga sama. Enggak keluar kota, itulah pokoknya lagi ada keperluan keperluannya bukan keperluan yang biasa-biasa tapi keperluannya yang berhubungan dengan umat juga. Iya. Ya Ibu, maaf pokoknya. Ya gitulah pokoknya kata suami wayahna we. Insyaallah minggu depan suami 2 kali aja. Yang kedua suami, yang keempat suami lagi.
Ibu ya. Gimana lagi ya, alhamdulillah. Karena sekarang gak jadwal Quran, jadi sekarang gak Quran mungkin ya. Karena memang Quran mah jadwalnya kedua. Kalau seandainya di sini Qurannya sedikit, orangnya banyak. Tapi saya bangga ibu sama ibu-ibu yang di Husnul Mutakin baca Qurannya, alhamdulillah lumayan saya banget ada, gitu ya. Jadi saya gak nol banget ngajarkan tajwid nana teh. Hebat ibu, hebat. Gurunya siapa sih ibu? Almarhum mungkinnya yang sudah meninggal ya. Kita doakan mudah-mudahan almarhum ada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Walau bagaimanapun beliau itu adalah guru ibu-ibu, guru kita semua. Beliau yang mengajarkan kita huruf, beliau yang mengajarkan kita membaca Al-Quran dan hukumnya dan isinya. Subhanallah, cahaya Al-Quran semoga menerangi alam barzahnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pokoknya senang Bu jadi guru ngaji mah, banyak yang doain. Saya juga sama guru saya gak berhenti tuh doain. Apalagi guru yang pertama kali ngajarin abatasa jahaho. Itu tidak akan pernah kita bisa melupakan ya. Dulu mah batas saja. Karena Ibu, saya gak akan bisa tuh pesantren baca kitab lamun teu diajarkeun heula kudu ngajarkeun abatasa jahaho. Mau bisa ngaji kitab apa kita gak bisa, karena Quran oke tuh bisa maca. Berkat beliau tuh yang pertama kali mengajarkan abatasa, pokoknya itu pahala luar biasa. Makanya saya senang sama Allah ditakdirin jadi guru ngaji abatasa jahaho, nggak apa-apa. Walaupun disebutna ustadz kampung, tetapi tetap murid saya yang pesantren jauh kemanapun tetap yang pertama kali. Iya betul. Itulah. Amin gitu Bu. Ya. Saya tuh niatnya tuh pengen didoain, maksudnya ngomong kayak gitu teh bukannya sombong Ibu. Ya Allah, dah ilmu mah ilmu Allah, bukan milik kita ya Bu. Insyaallah lah. Dan kita juga jangan pernah lupa mendoakan guru-guru kita yang sudah tiada. Sama yang mengajar di sekolah juga yang ABCD, EF, G, H, I, J, K yang itu juga sama. Saya kemarin nanyain keadaan beliau tuh sama anaknya, beliau sudah jauh banget di Jogja. Padahal dulu dia di Bogor, Ibu ya dulu mah. Jeung zaman saya mah ya Allah SDT murid 1 sampai kelas 6 itu gurunya 1 doang. Dulu zaman saya. Bahkan ngalaman tuh Ibu gak ada terlasa naon teh taneuh hareup mah teh. Pas begitu kelas 2 kelas 3 barulah ada bantuan dari pemerintah, baru ganti yang kayak gini. Jadi saya mah ngalaman susah banget. Zaman sekarang mah yang sekolah-sekolah tuh pada enak yang nuntut ilmu ya Bu. Bahkan yang sekolah teh ada yang nu dibekalan motor NMAX kalau teh HD zaman ayeuna mah. Kurang mah bareto ya jalan kaki be alhamdulillah. Jalan kaki ya. Dan gak malu pakai sendal jepit karena banyak temen juga yang pada pakai. Sekarang mah yang lain gak pada pakai. Anak-anak kita kalau pakai sendal jepit dia dibully meureunnya. Alhamdulillah bersyukur anak-anak pada sekarang ya pada enak menuntut ilmunya, dijamin sama orang tuanya. Kalau saya mampu ya Allah mantan orang menderita baheulana. Jadi anak saya mah sekarang bahagia weh sama kayak anak-anak ibu, alhamdulillah. Mudah-mudahan makin kesini kita makin diberikan keberkahan oleh Allah. Amin amin ya Allah. Ibu, pokoknya menuntut ilmu, duduknya Ibu di masjid ini, di majlis ta'lim ini adalah duduk yang luar biasa di mata Allah Subhanahu wa taala. Uyos naros teu? Hari motivasi Ibu kersa ngaos apa sih? Apa aja sih motivasi Ibu mau ngaji itu apa sih sebetulnya? 1, kata Teh Haji menghilangkan kebodohan. 2, mensiarkan agama Islam. 3, apalagi itu? Nambah ilmu. Kalau saya Bu ya, kalau saya nih motivasi besar saya, kenapa saya suka menuntut ilmu, bahkan saya sekarang kuliah lagi Ibu. Saya suka kuliah hari Ahad gitu ya, hari Ahad saya kuliah, besok berarti Ibu saya kuliah dan belum lulus, semester 7 sebentar lagi mungkin Ibu. Jadi saya tuh motivasi saya suka menuntut ilmu tuh karena 1, yang paling besar adalah memang itu ingin diampuni dosa kan, ingin dapat pahala juga. Silaturahmi da urang teh jarang Ibu ngetok pantau tetangga, tok 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 punten nyangakeun silaturahmi osok kitu tara. Komo nu sabodel umi ya tara dae ka mana-mana Ibu. Komo deui saya kadang suka ngeluh sama suami,
Sebetulnya saya Umi tuh pengen ada teman ngobrol. Cek cek suami saya ya Bu, udah mau buannya batul kayak mah orang mual gitu. Ngomongnya tuh suka gitu. Saya tuh jarang ngobrol sama orang Ibu, makanya saya tuh ngobrolnya gini. Sama Allah saja. Ya amin, Pak Haji amin. Pokoknya gitu. Jadi saya tuh Ada gosip lah. Jadi saya tuh senang ketemu sama ibu-ibu orang-orang soleh, amin Bu. Amin. Orang-orang baik, mal mungkin ibu daya kadia, lamun ibu lain orang baik, lamun ibu lain jelema boga kahayang, teu Bu. Pangna ibu kadia teh ibu teh boga kahayang, hoyong diampuni dosa, hoyong kenging pahal, hoyong silaturahmi. Sebab cek tadi jarang ngetok pantau minta silaturahmi itu jarang ibu. Dan bagja dunia akhirat. Dan yang paling utama tuh saya tuh satu Bu, saya tuh motivasinya anak. Karena walau bagaimanapun anak kita itu awal akhir akan sama seperti mamah-mamahnya nih. Karena mamah-mamahnya getol kepangaosan, insya Allah anak nage bakal kitu awal akhir oge. Amin. Walaupun ayeuna keuletikna baong, walaupun ayeuna keuletikna loba nu nganah-anahakeun, ngakum-hakumakeun budak ibu beh baong cenah misalkan teh tetap ku Allah insya Allah kalau mamahnya suka bersolawat, kalau mamahnya suka pengajian, insya Allah awal akhir ge engke ketika dewasa dia akan disolehkan oleh Allah. Amin. Yakin 100% apa nama. Aduh marukanan emangnya nuntut ilmu itu pahalanya kecil, itu paling besar Bu. Sok ibu pek tadi ibu bisi sholat duha tetap di mata Allah mah gede kene pahala nuntut ilmu. Pek ibu tadi sholat tahajud tetap di mata Allah mah gede kene pahala nuntut ilmu. Sabab lamun eueuh ibu di dieu saha di nu rek ngeusian ieu. Laras teu Bu? Betul apa betul? Betul. Iya apa ya? Iya. Pokoknya mah hebat ibu-ibu adalah ibu-ibu yang soleha, ibu-ibu yang bisa diturutan ku budak-budakna. Amin. Ulah ieu mah kolot teh umurna beh. Kolot tapi teu koloteun. Ya, koloteun beh nya. Keun bae koloteun mah geus waktuna kolot makeun bae. Itu mah wajar. Lamun aya emak-emak nenek-nenek tapi geulis wae, ih ulah make susuk. Wajar kalau kita udah tua, keriput-keriput itu wajar. Itu alami. Kan beh nyeta aing nguruskeun rupa mah da sok peot, rupa mah engke bakal dimakan cacing, anu bakal panggil jeung Allah mah lain rupa ieu tapi ieu. Leres Bu. Kunaon pangna ibu resep pangawasan karena ibu teh arek ngomean ieu. Hate kolbu. Insyaallah mudah-mudahan urang sadayana awal akhir ku Allah sing dibimbing janten jalmi anu solih. Ulah kieu bahasa teh ih ongkos sok ngaji tapi kalakuan. Keur maknya deui ngaji geus dila urang teh kalakuan kitu keneh. Kenapa tuh? Ngaji. Aduh ibu-ibu. Ngaji itu ibaratkan air hujan, ibu terang cai hujan. Ari cai hujan lamun asup kana taneuh teh kabagi dua, aya taneuh anu subur, aya taneuh anu gersang. Teuas taneuh teh ciga batu. Tanah eta teh ibaratkan hati urang ya Bu. Kalau hati kita subur ibaratkan tanah yang subur. Kalau tanah subur mah kalau udah mah bibitnya bagus ditanam di tanah subur terus cairnya cukup pasti itu jadi tanamannya. Tapi kalaupun bibitnya bagus tapi hatinya gersang, tandus alias teuas hate, maaf. Walaupun ngaji geus tibareto anger kalakuan teh kitu keneh. Ya Bu. Kade ulah gitu, laras dah Bu. Mudah-mudahan kelakuannya semakin baik dibaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Tapi jangan ada bahasa gini juga ongkosok ngaji tapi kelakuan gitu tapi kelakuannya si itu teh mani ciga. Jangan seperti itu Ibu. Karena apa? Karena orang yang mau ngaji walaupun kelakuannya masih buruk, bisa jadi awal akhir kalau dibimbing menjadi orang yang baik di ujung hayatnya. Amin. Berkat kebaikan suka ngaji itu. Husnul khotimah. Subhanallah. Bisa jadi ada orang yang yang gak pernah ngaji, tapi dia sudah berakhlak baik, tapi tersombong. Maka dia juga bisa jadi awal akhir dibimbing oleh Allah supaya mau berangkat ke pengajian. Maaf Ibu, orang-orang yang susah melangkahkan kaki ke tempat ilmu
boro-boro ka Mekah sigana teh orang ka masjid nu deukeut geus emung nincak komo ka Mekah moal aya cita-cita. Insya Allah orang-orang yang punya cita-cita mau ke masjid Allah, bumi Allah yang ada di Mekah, dia pasti mau ke masjid Allah yang ada di lemburna heula. Leres teh Bu? Ulah ujug-ujug ka masjid nu aya di Mekah, ulah ujug-ujug ka bumina Allah nu aya di Mekah, tapi bumi Allah nu aya di lemburna sorangan geus emung nincak. Nauzubillahi min dzalik. Berateun teh ngalengkakeun dua dampak sampean ka bumi Allah teh berateun. Ari ibu tadi berat teh ka dieu. Aya nu henteu da geus hobi, aya nu berat keneh tapi masih mau maksa, alhamdulillah. Kok daek naon sih di rumah ge ieu? Di rumah teh da sidik moal beres-beres. Ari ngaji mah sajang oge. Ya jadi mendingan ngaji, orang ketemu gini tuh pengajian mah tuh enak lihat muka-muka orang yang kagak punya pikiran. Seserian beta tadi. Ketawa-ketawa hebat. Ibu. Iya. Salah satu ciri penghuni surga dan haram masuk neraka itu adalah orang yang hayyin, orang yang lembut dan orang yang murah senyum. Masih kos ibu tak gitu tah. Jadi senyum, da urang teh di mata urang mah senyum terus. Da mau disebut gelo pan aya suami urang. Jadi jang suami. Ibu, saya sama suami saya suka gini. Saya suka nyanyi gini sama suami saya. Suami saya tuh lagi nyuk cai. Cek saya teh gini. Berjuang sekuat. Aduh, gak ada suami saya dah seri ibu. Aduh, ibu tahu gak lagu itu? Ibu temalan ya berjuang gitu. Berjuang. Berjuang sekuat tenaga. Tetapi jangan lupa. Mual haram da imam madrasahnya. Mual haramnya da imam madrasah ya. Ini bukan masjid. Kalau masjid saya agak malu nyanyi kayak gini. Tapi gak apa-apa kalau tujuannya untuk ilmu. Ya ibu ya. Insyaallah ya. Pokoknya gitulah. Nada dan dakwah haji. Pokoknya ibu jujur ya, saya kalau lagi gini bisa senyum, tapi kalau saya lagi capek di rumah saya rada baut gitulah. Capek tuh kalau di rumah ya Bu. Pokoknya kalau di antara ibu nih ada orang yang tenang banget. Anger we sikap mah teh boga duit henteu. Dipuji henteu. Situasi apapun biasa we tenang orang teh. Namanya tuh hayyin lain. Jadi anger we sikapna teh. Senyum we, tenang we. Karena sudah tahu sagala rupa ge lima yasya sakersaning Allah lain sakahayang urang. Jadi lamun hate tos bersandar ka Allah mah hiji bakal betah karasana, dua bakal siap narimana, tilu bakal raos kana manana sabab hate tos bersandar ka Gusti Allah. Kayak ibu-ibu nih. Orangnya udah kalau saya mah lagi capek. Kalau lagi gak punya duit mah hobi naga suka nyanyi mah nyanyi weh. Teu boga duit nyanyi, boga duit komo eta nyanyi banget. Semangat tuh ya. Aduh. Saya mah ibu, saya makan santri ya. Santri mah geus biasa teu boga duit mah. Moal sedih eta mah. Saya mah sedih tuh kalau gimana ya? Sedih mah osok saya juga, tapi bukan karena duit pokoknya. Teu boga duit bukan biasa saya mah. Zaman santri gimana sih? Santri itu kan cuma nyukupin uang transferan ti orang tua, Bu. Bisa mungkin kudu mahi cekolot 2 bulan, wios mamah 5 bulan. Gitu. Aduh pokoknya bareta mah kerja santri mah loba puasa enak mah jadi ngedul ya. Jadi Bu bener cek da keterangan kenikmatan itu melalaikan Bu. Sok bareta mah can usum remote-nya TV teh lamun ek minahkeun teh kudu ngadegetan TV-na. Sekarang maka ada remote itu jadi males tuh Bu. Pemalasan banget. Bareta mah yang pengen belanja harus ke pasar, sekarang mah bisa lewat online. Pemalasan juga. Jadi naonnya kenikmatan itu melalaikan. Bareto mah ya Allah sering lapar kalau jadi santri. Sekarang mah jujur kalau ustaz tuh banyak makanannya. Makanya ustaz itu lintuh. Ya,
Aduh, ibu tahu gak sih suami saya? Suami saya bareto sebelum nikah sama saya tuh rada kurus, Bu. Sekarang dia tuh tambah gagal loh. Karena apa, Cing? Cocok susunya. Ih, matok sering mama era geus kolot. Pokoknya alhamdulillah sok ibu lihat. Ibu kenal suami saya dari dulu kan? Dia tuh kecil banget mah ada. Sekarang mah beki genut mah. Nya itu bareto mamana teh nu ngurus mah nu ngurus atuh tidur siang aya waktu mah ai suami mah ngeunaheun bula mun gering oge kumaha manehna mesti sapopoe ge terserah dia ya. Kalau kita mah sakit juga aduh tetep harus banyak kerjaan. Itu kenyataan. Aduh. Lagian kalau suami saya nyapu teh kapake, Bu. Teu ngeunaheun sapu suami saya maksudnya gak bersih. Ya gak enak lah dilihat teh aneh pokoknya jadi teu bersih we amun nilepan menang suami dan asa teu kapake we gitu. Matak dia mah mau ngabantu soal teu kapake. Alhamdulillah ya insyaallah mudah-mudahan suami ibu sing janten suami anu soleh amin Bu. Suami saya juga sing tiasa janten suami tiasa ngabimbing ngabina kana janten bojo-bojona. Amin 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 ya Allah ya Rabbal amin. Kok jadi ke situ sih? Aduh suka heran kalau lagi gini kita kieu aing ngaji teh di judulan teh suka mana wae mah. Anu hade mah anu Quran anu jadwal abi kadua nya tajwidnya dibahas tapi ibu teh sok lada jeung keneng heuleng aya dibere tajwid teh. Jadi paroho deui ya barhoy. Leheung barhoy tapal badukho duduk kene geus pararoho. Barho mah leheung dukho ya. Ibu uihan deui jadi hate urang teh ibaratkeun taneuh. Lamun taneuh dipelakan ku pelakan anu hade lamun taneuh subur pasti pepelakanna jadi ibaratkeun ilmu anu diamalkeun. Ilmuna beunang bari jeung diamalkeun. Upami ilmu diamalkeun teh ibaratkeun terang bismillah diamalkeun itu namanya ilmu yang bermanfaat. Kade Bu ilmu manfaat itu yang dipakai sama kita sendiri. Ibu mah kadang ilmu manfaat yang diajarin bukan. Ilmu bermanfaat itu yang penting dipakai sendiri. Gak perlu tuh yang ngaji pesantren semua jadi ustadz, gak perlu Bu. Pokoknya tujuan kita memesantrenkan anak itu gak perlu dia jadi ustadz, tapi harus menjadi orang yang khauf, yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya juga punya anak mah cita-cita Bu, gak boleh semua orang jadi ustadz, gak boleh. Ya, pengen saya tuh jujur ya sama Allah tuh kalau berdoa ya Allah anak saya mah harus jadi pengusaha, harus jadi ahli sodako, amin gitu Bu. Amin. Saya mah ustadz sekarang gak jadi orang kaya mah susah Bu, pengen bangun pesantren teh hararese. Tapi alhamdulillah yang orang-orang kaya itu pada ngerti di tempat saya teh, yang usaha-usaha teh marere gitu buat ngabangun teh alhamdulillah. Makanya Bu orang kaya mah hebat, anu usaha lancar mah bari jeung soleh tapi. Jadi agama teh maju teh karena ada orang-orang kaya yang soleh. Rasul oge Bu kapungkur pangna maju dakwah teh karena beliau dikelilingi orang-orang yang kaya, maaf. Kaya dan soleh tapi. Abu Bakar itu orang kaya Bu. Umar Utsman itu orang kaya. Tapi harta kekayaannya itu habis untuk berjuang di jalan agama. Siti Khadijah nikah ke Kanjeng Rasul usia 40 kalau gak salah, Nabi Muhammad usia 25. Nah itu Khadijah itu orang yang paling kaya sejagat raya Mekah. Ontana wungkul 60.000. Encanti perdagangan yang lain, tapi habis tuh dipakai buat dakwah Nabi. Dan ikhlas lillahi ta'ala. Bahkan asal nama pangkayana, tapi ketika udah nikah sama Nabi, hidupnya itu cuman dibawa nikah sama rumah, ditinggali rumahnya itu cuman 2 meter ke 3 meter gitu. Jadi kecil banget rumah Khadijah dan Rasul itu karena harta Khadijah itu habis untuk berdakwah Islam. Jadi Bu, kenapa perlu ada orang-orang kaya? Tapi gak boleh kaya semua, lamun kaya semua mau yang dagang. Mau aya tukang warung, mau aya nu icalanan naon moal. Bahkan anu ngabangun oge moal aya nu pangbangunkeun. Ek naon da mun geus beunghar ieu ya. Terus eta teh karena apa? Karena kalau semua orang kaya, kenapa Allah ciptakan yang miskin yang kaya? Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan manusia. Makanya jalani Ibu ya, apapun da Ibu nu kaya oge pasti
pertama nama susah heula. Leres teu Bu? Eueuh jelema ujug-ujug beunghar eueuh kabeh oge pait heula, nu kumaha ge anu bagja teh kabeh ge pait heula. Ai urang masuk ditinggal teh dohirna we. Kade ulah batur gajihan ditempo, ari batur init isuk balik sore teu ditempo. Ulah ningali batur maju ditempo, tapi batur aya kamajuan sabeme aya maju eta teh diuji habis-habisan ku Allah teu ditempo. Jadi apapun yang orang lain raih itu sesuai dengan apa yang dia keluarkan, sesuai dengan apa yang pernah dia korbankan. Sama, Bu. Amin atuh. Amin. Ih, diaminan, amin naon nih. Aduh, Ibu. Ya. Pokoknya hebat semangat buat ibu-ibu yang suka menuntut ilmu. Ya, begitu anak saya Ibu, walaupun semua pesantren, pokoknya pasti we anak abi malah lulus SD, pasti semuanya diaslengkeun ka pesantren. Walaupun gak perlu semua jadi ustad. Saya berdoa gitu tuh sama Allah, ya Allah mudah-mudahan anak saya tuh jadi orang kaya yang dermawan. Amin, Bu. Amin. Nah gitu, yang usaha. Tapi saya juga pengennya tuh kalau anak saya ada ya satu orang yang punya pesantren, harus ada. Ada juga yang ahli hikmah. Ibu tahu ahli hikmah? Saya ngajelaskeun anak, mu ngajelaskeun anak oge deh. Pokoknya ahli hikmah itu kayak guru-guru saya ada yang ahli hikmah. Tapi ahli hikmah itu biasanya jangan sedikit santrinya. Kata guru saya gini, kalau jadi ustadz itu jangan diborong kabeh. Kalau mau banyak santri, khusus santri, jangan suka ceramah keluar yang tablik itu jangan. Nanti santrinya jarang diuruk. Leres teh Bu? Nah, kalau memang pengen jadi ustadz yang kondang, kade ulah loba teuing santri sabab moal kawuruk. Kecuali lamun ngarekrut orang lain geuningan kayak gitu. Terus jangan ahli hikmah juga. Ahli hikmah itu nanti banyak tamu biasanya. Ya, ahli hikmah itu bukan dukun ya, Mak. Ai dukun makan kieu lamun emak leungit emas keteh bebeja ka dukun. Cek dukun teh, ieu emas teh aya, sedangkan teu kaciri. Ting saha tanu bego. Kabeh ge apa, nu bodoh ge apa, emas teh aya ngan teu katingali. Itulah pinternya orang dukun. Apa ya? Dukun masuk disebut orang pinter karena yang datangnya orang bodoh. Aduh. Begitulah. Beda Ibu ya. Beda kalau ahli hikmah dengan mbah dukun. Gitu ya. Pokoknya kita harus punya ada guru hikmah. Jadi guru spiritual kita dengan Allah weh. Tempat kita Ibu pernah gak sih Ibu galau, sedih gak ada sebab Ibu sedih aja pernah gak? Pernah. Itu tanda Allah sayang ke Ibu. Karena rasa sedih itu adalah menambah timbangan amal baik ketika nanti di akhirat, Ibu. Ternyata walaupun kalau kita sedang sedih, kita tuh butuh tempat curhat kan? Teman curhat yang tepat itu guru spiritual kita, khusus kita. Yang kalau kita dengar omongannya itu selalu mengingatkan kita kepada Allah, Ibu. Pokoknya hebat. Aduh, saya tuh pengen kalau punya anak tuh satu jadi guru yang ahli hikmah. Ada juga pengen punya anak tuh satu tukang syariat. Ibu terang tuh sih. Kadang ada gening guru itu yang tukang syariat dengan ilmu Allah itu banyak sih. Kalau kenalan saya, guru saya itu yang dengan ilmu Allah Maaf, bukan ilmu sihir, bukan ilmu apa, tapi dengan ayat-ayat Allah membacanya. Kayak maaf ya, ada tangan yang potong itu bisa nyatu lagi, tapi dengan ilmu Allah. Bukan sembarangan ilmu, Ibu ya. Kalau ada ya begitu, kalau misalkan jadi dengan misalkan teh biasanya kan kalau di sini kalau ada yang lahiran apapun bisa nyuhunkeun cai biasanya ya. Nah, itu sama ke situ maksudnya. Tapi pengen saya juga punya anak teh tukang tutulung batur kayak gitu, Bu. Ibu. Kata guru saya, hidup itu harus seperti air. Ibu tahu air? Ini air ya. Tanpa air kita gimana sih, Bu? Ibu anu ngadamel rumah makan, nu ngadamel sakolahan, pasantren, bumi kabeh ge nu pertama kali teang teh naon sih? Cai. Ya. Ta cek guru abdi hirup teh kudu cigah cai. Jadi batur saat can ka mana-mana menta tulung teh pasti ka cai. Cai. Pokoknya kudu cigah cai. Ari cai mah deui sae nya, ari cai mah mun geus di luhur ge anger kahanap. Cai misalkan teh ibatuhangan pasti kahanap, tutuna bermuara di laut. Ana cai lamun di wadahan kana emeh tetep we, lamun geus pinuh mah pasti kahanap. Jadi air itu sangat tawadu dan rendah hati. Jadi cek guru abi hirup teh kudu cigah cai. Kitunya.
cai mah pertama kali diteangan ku batu teh pasti cai. Jadi hidup teh kada bermanfaat untuk orang lain. Minimal sok ngadoakeun ka batu teh ibu. Kalau ibu ada tukang dagang ngalangkung, ibu teu sok ngadoakeun tara. Alus nambang ngadoakeun hate teh. Keur mah urang teu bisa meuliean, sing payu ceuk urang teh. Gitu. Ibu itu teh bener. Lain cek cenah. Harus mendoakan orang lain. Angguran mah beuliean di tukang dagang teh. Ibu sok dibeuliean ku ibu. Ibu, guru saya bakatku soleh. Lamun tukang dagang, manehna meusing teu butuh ge dibeuliean weh. Karena eta ge dibeuliean teh karunya nya mah haji. Jadi tepikeun katujuh teh da karunya jadi beuliean. Insyaallah. Iya, sore-sore. Oh, hilman naik hari. Ibu, ada orang kaya yang punya satu rahasia. Kenapa dia bisa kaya itu? Karena dia bukan sodakoh ke yatim, ke masjid. Eta ge osok. Tapi cek Anjeuna mengungkapkan rahasia Anjeuna kaya, mudah rezeki itu karena osok belas kasihan kanu ngalangkung. Jadi teu perioge ge dipeser, diborong. Subhanallah, Ibu. Amin gitu, Bu. Amin. Abi yakin ibu sok berbuat baik. Da kan teu kudu ka abi wae. Kan teu kudu hareupeun abi. Abi yakin ibu-ibu di orang-orangna baik, osok berbuat baik apapun yang ibu bisa. Hebat ibu. Mudah-mudahan sing istiqomah nu saena. Soalna ibu da urang teh terang duka amal-amalan ditampi nya. Da kadang ibu nyalametkeun sireum anu ti keclempung kana cai eta nu nyalametkeun ibu di akhirat. Abu Bakar ketika Anjeuna pupus, Anjeuna dongkap ka mimpi sahabatna. Kakak dipaehan sireum. Ya. Ibu. Kembali ke laptop. Ya. Sayyidina Abu Bakar, Anjeuna lebet kadang ngimpi rencanganana santosna pupus. Jadi rencangan teh bermimpi bertemu dengan Anjeuna tos pupus beberapa hari kemudian, beberapa hari yang lalu ibunya. Nyata ditaros nah bagja terapi henteu di alam barja bagja. Naon sebabna bisa bagja? Lain ku salat, lain ku puasa, jeung lain ku sodako anu biasa-biasa. Eta ge nya kapenak pahala tapi cenah ge Anjeuna teh pernah nolongan hiji manuk anu keur diheureukeun ku budak leutik. Jadi manuk budak leutik teh nyeuneut lilin, ibu si manuk teh dikitu-kitu tak kana lilin diseuneut. Dikitukeun deui kokocakah manuk teh karunya. Dibeli eta manuk disalametkeun dihibarkeun. Jadi gede pisan pahala ngibarkeun manuk, sok ibu anu ngukut manuk hibarkeun. Eta teh anu apal mah gede pisan pahala teh. Aduh ya. Pokoknya kita nggak tahu amal apa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya amal kebaikan apapun, ibu mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah anu saena. Ya Allah ya Rabbana ya Karim. Tetapi amal anu paling mudah apa, Bu? Amal yang paling mudah di sisi Allah itu tidak lain tidak bukan adalah hanya bersolawat. Jadi ringan di lidah tapi berat timbangannya nanti di akhirat. Ayo kita solawat dulu ibu. Solawat apa kesukaan ibu? Suka, saking suka semua apal ibu. Solawat apa yang nggak tahu ya? Karena suka banget sama solawat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa ahladana wa jami'a masayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Ibu itu sholawat apa ya? Apa arti busro? Katosna busro teh ibu kabar baik. Jadi jamin usaha sholawat eta bakal tereh-tereh menangkeun kabar baik. Sesuatu yang selama ini diharapkan, dicita-citakan akan segera datang. Amin, Bu. Amin.
Aduh ya Allah, siapa sih yang nggak punya cita-cita? Selama hayat masih di kandung badan, orang itu nggak akan pernah berhenti punya cita-cita, Bu. Apalagi cita-cita dunia dan akhirat kita. Pasti ya, Ibu. Tapi Ibu saya jamin ngagaduhan cita-cita. Jami anu bercita-cita eta ciri jalmi anu dirahmati ku Allah Subhanahu wa taala. Pangna Ibu daek ngaji karena Ibu punya cita-cita. Aya cita-cita tadi teh akan pengen punya pahala, pengen diampuni dosa, pengen jadi contoh buat anak-anak kita. Itu cita-cita, Bu. Tak orang yang punya cita-cita mah pasti bekerja, leres teu. Moal aya petani anu melak pare, moal aya tukang dagang nu dagang, lamun teu boga cita-cita. Berarti cita-cita teh rahmati Allah. Itu dalam kitab Muhtarul Hadis dijelaskan. Jadi saya jamin uga cita-cita teh. Malahan mah itu jadi penyemangat kita ai cita-cita teh lawan tina putus asa. Jamin teu boga cita-cita cirina geus putus asa. Nauzubillahi min dzalik. Sedangkan putus asa teh dibenci ku Allah Subhanahu wa taala. Kau mau tepikeun ka bunuh diri? Bunuh diri teh Ibu ciri jelema anu geus bosan hirup. Panyakit bosan hirup, nauzubillahi min dzalik. Banyak tuh yang bunuh diri. Nauzubillahi min dzalik. Makanya Bu kalau di rumah tuh warna tuh yang cerah. Apa? Jadi Islam itu kan suka warna hijau ya. Warna hijau itu warna kesukaan Nabi Muhammad SAW. Ibu pernah ada tempat itu sering dipakai tempat bunuh diri. Ternyata tempat yang gersang, terus teu aya warna-warni weh. Jadi sunnah kalau ruangan itu memang warna-warna tuh yang cerah. Karena warna itu berpengaruh pada suasana hati kita, Bu. Asli itu teh sok we lamun kita tinggal di rumah yang belum dicat sama yang sudah dicat itu beda suasana hatinya. Jadi warna-warna yang cerah itu sunnah, Ibu ya. Kecuali kalau baju mah perempuan mah sunnah yang hitam. Apalagi Idul Fitri. Kalau Idul Fitri itu kan sholat di masjid laki-laki itu sunnahnya warna putih. Kalau perempuan mah hitam, sunnahnya hitam. Hitam-hitam, laki-laki putih-putih. Ibu ya, kayak baju ihram. Ya boleh wajibah warna apa aja deh. Warna baju perempuan warna bunga-bunga itu terserah. Ini juga bunga-bunga. Kerudung pamasihan gitu. Saya ya. Alhamdulillah. Aduh, Ibu. Maaf ya kalau ustad-ustadznya bajunya suka bagus. Soalnya di sini kadang suka ada yang liatin baju saya. Baju Umi alus. Suka ada di Jalan Anyar. Ibu. Kalau ceramah ngomongin agama, ilmu Allah itu memang harus pakai baju yang bagus. Maaf Ibu ya. Itu sunnah ya Mah Haji. Bisa terpercaya juk tanyakeun ka anu masanten di pesantren dakwah. Itu nanti diajarkan Mak, kalau ceramah itu harus pakai baju yang lebih bagus dari mustaminya, itu sunnah. Jadi bukan sok-sokan, bukan gaya-gayaan dan bukan sombong. Itu sunnah Mah Haji. Wayahna lain. Soalnya kalau di rumah saya persis kayak pembantu. Tuh Bu Nung kemarin nganterin rantang ke saya. Bu Nung itu rantang punya siapa ya? Masih di AB ya? Itu bingung soalnya rantang yang mana bisa pahiri jeung nu lain. Besok lagi banyak yang putih kayaknya. Jadi Mah Haji sunnah kalau dakwah itu harus pakai pakaian yang lebih bagus dari mustaminya. Itu sunnah untuk apa? Untuk menghargai ilmu. Kadang-kadang kan kalau di masjid juga khutbah, ustadz makan berdiri dipakai mimbar, ras Bu. Tempatnya lebih tinggi, kadang pakai kursi. Itu bukan menghargai, mengagungkan jaminan, bukan, tapi mengagungkan ilmunya. Bisa terpercaya juga tanyakeun. Bisa pajarkeun. Soalnya kalau di rumah mah Bu, tergantung situasinya. Kalau lagi nyambut suami persis kayak putri. Kalau lagi di dapur memasak persis kayak pembantu. Yang penting masak yang benar buat suami, benar gak Bu? Maknya atuh saya masak di dapur pakai baju brokat. Yang sulit. Gitu ya. Apalagi sekarang punya anak kecil ngompol gimana gitu Bu, ya Allah. Saya kadang suka serba salah jadi perempuan tuh harus gimana ya Bu? Kudu beberes iman, kudu gelis. Dikuares aja perempuan. Pokoknya gitulah. Aduh, gak ada tisu ya jadi gini weh, so imut. Pokoknya Ibu, gitulah. Pokoknya ai perempuan maka sudah fitrahnya suka dandan dari dulu kan, pokoknya.
Karena memang dari Al-Quran juga Allah menciptakan perempuan itu ibu indah. Geus fitrahna perempuan mah indah. Dan diharamkan perempuan menyerupai laki-laki. Kade bu, awas tuh ciri kiamat, perempuan menyerupai laki-laki. Banyakkan karaman. Laki-laki menyerupai perempuan. Itu dilaknat. Bahkan maaf di luar negeri mah tos dibebaskan laki-laki nikah jeung laki-laki. Perempuan jeung perempuan. Di sini juga ada kan? Nauzubillah min zalik mah. Pokoknya kalau kita harus bersyukur masih diam di Indonesia ini. Teu acan dibebaskeun nauzubillah min zalik. Hampir pade. Tapi untung we di nuluhur teh masih kene aya orang Islam anu nyahan kene ka masyarakat. Coba kalau di DPR, MPR udah gak ada orang Islam, udah gak ada orang yang ngerti agama, oh pasti udah dilegalin, Bu. Ya hampir leres tah. Kita harus bersyukur ibu, ya Allah ya Rabbana Karim. Makanya ibu jangan anti politik ya, karena politik itu berhubungan dengan kita. Harga-harga di pasar oge eta ditentukan ku politik. Kade ulah urang teh kudu sing bener lamun milih pemimpin teh. Kudu istihoro, ulah kana ieu. Jadi urang rugina 5 tahun teh lam. Nanti tuh kalau kita di akhirat Cuma sedang saya mampu. 5 tahun. udah saya mah alhamdulillah tuh kalau milih pemimpin suka alhamdulillah. Ngan peda karena menang aya nu beunang teh. Kalau kita menang. Padahal saya kalau milih pemimpin tuh yang istihoro dulu, yang dimimitin yang terkecil we, yang RT RW sampai ke presiden. Tapi di qadarullah gak pernah menang. Padahal hati saya tuh berkata ya Allah kalau menang mah aduh pasti gitu sesuatu insya Allah. Tapi dah pan sakersani Allah teh ya. Makanya jangan pas saya Bu kalau ada pemilihan karena nu meunang mah geus tentukeun ku Allah. Iya. Dimasuk para saya jelema sok aran dah. Soalnya tereh milih deui kayaknya ya. Makanya tetap jangan anti politik karena politik menentukan harga-harga di pasar apapun itu. Kita harus berpolitik juga. Ibunya tong suka teuing ko terjun makomo. Apalagi kalau di pesantren saya, suami juga sama gurunya amanat jangan terjun ke politik. Jangan. Bahkan suami saya jadi MUI juga nanya dulu ke gurunya itu gak sembarangan. Saur gurunya boleh. Jadi yang istilahnya itu gurunya langsung. Suami saya mah ibu kalau mau bikin apapun itu misalkan suami saya bikin tim hadroh nih namanya harus apapun itu nanya ke gurunya itu gak sembarangan. Jadi apapun ke gurunya karena ridho guru itu yang paling utama. Ibu. Ya. Kalau pinter-pinter mah anak kita belum tentu bermanfaat tapi kalau punya ridho guru mah insya Allah. Amin gitu Bu. Amin. Aduh ibu, pokoknya kalau apa ya? Kalau dulu aja di pesantren yang sukses itu biasanya yang bukan yang pinter. Ada dulu di pesantren saya itu yang pendidikan jabatannya itu. Tapi dia sekarang nggak ngajar, biasa aja gitu. Tapi ada yang tukang sampah tukang bakar sampah takdim ke guru. Jadi kalau ke guru di geroan teh langsung we cegah anu di geroan aun gitu. Dia yang bermanfaat ilmu tuh dia. Sekarang tuh dia tuh diamalkan oleh dia ngajar pesantrennya itu besar. Itu teman saya Bu. Dan mobilnya, rumahnya itu luar biasa. Ai urang masuk panati kanu beunghar teh ngewa kanu beunghar teh ulah eta teh. Ibu, hidup itu sebetulnya jangan sederhana, hidup itu harus luar biasa. Anu sederhana mah lain imah, lain pakaian, anu sederhana mah kuna sikapna. Ya, itu. Laras teh Bu? Justru kita harus berdoa mudah-mudahan anak kita masing baragja dunia akhirat. Amin. Makanya doanya tuh teu panjang teuing Robbana atina hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi harus punya cita-cita jadi orang kaya loba sebabna komo di zaman ayeuna. Biar bisa umroh bolak-balik, biar bisa sodako. Amin Bu. Amin. Ulah kieu ngadoa teh ya Allah tetangga teh sing bageur ka abi teh sing barang bere. Anu kitu mah bereun mah biasanya jelema teu boga ya Bu maaf. Justru kita mah kalau berdoa ya Allah mampukanlah aku jadi ahli sodako. Sodako ilmunya, tenaganya, pikirannya dan harta sekalipun. Kan bae teu kudu apal abi teu kudu ka abi. Kalau kita punya saudara gak punya kasih. Amin gitu Bu. Amin. Mudah-mudahan sing diijabah walaupun kita enggak anak-anak kita mah sing baragja. Amin. Sing dunia akhirat bagjanya sing dimudahkan rezekinya amin ya Allah rabbal alamin. Itu apa ya? Itu ilmu dari guru saya. Memang sih ada guru saya juga yang sederhana, bu rumahnya sederhana. Itu kan memang di situ
berarti pamenakna gitu, ilmuna gitu. Ada memang alasan dia seperti itu. Tapi kalau zaman sekarang, kalau untuk saya sendiri, saya minta kepada sama Allah ya, pokoknya mudah-mudahan sing rezeki teh sing leuwih ti cukup. Jangan cukup, dah cukup pasti. Ya kan Bu? Rezeki dari Allah itu pasti cukup, dicukup-cukupkeun we. Saha kabeh ge nu teu kurang, da kurang wae sebenarnya. Ngan dicukupkan weh, jangan sampai punya utang. Kalau punya utang buru-buru bayar, dasaha nu cukup dasok aya kurang baik. Karena kan keinginan yang terus-terus ada, Ibu ya. Tetapi makanya kita kalau berdoa ke Allah jangan minta rezeki yang cukup, tapi rezeki sing leuwih ti cukup. Aduh, pokoknya saya tuh Ibu, saya tuh sebenarnya orang nggak punya Ibu, tapi orang tua saya tuh semangat banget ngebiayain saya pesantren dulu. Jadi pokoknya mah aduh kalau lihat pengorbanan mereka itu Ibu, pokoknya sedih banget lah. Saya tuh pernah ngalaman ngalilanan sangu tuh diserserikan ke orang lain, diledek intinya. Tapi saya tuh nggak sedih, karena sedih itu dari Tuhan loh. Walaupun saya gitu nggak sedih we, karena saya yakin kenapa saya gini, berarti ada sesuatu yang apa ya? Jadi kenapa prosesnya gini, berarti ada sesuatu yang akan kita terima di masa depan. Amin gitu Bu. Amin. Hirup masuk aya sabalik nada Bu. Bener kan? Buktinya saya bahagia sekarang. Amin atuh Bu. Amin. Nah, pokoknya bahagia itu dari Allah. Lain pada ku duit dah euy. Justru kalau duit mah saya sekarang kurang Bu, saya lagi nggak bangun can angeus-angeus. Gitu ya, tapi alhamdulillah nuju ngeureuh weh. Gitu ya, cita-cita mau panjang banget. Banyak, tapi Allah yang mencukupkan, Allah yang memberi rezeki. Alhamdulillah sampai sekarang pun hidup. Amin Bu. Amin. Eta we pokona mah. Ibu yang naon sih ayeuna yang naon sih? Yang beunghar. Amin. Amin 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 ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan yang punya cita-cita karena cita-cita terahmati Allah sing dikasih ku Allah Subhanahu wa taala. Ibu doa kaya teh doa Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu kan raja dulu. Raja Sulaiman menguasai setengah alam dunia. Itu teh dikasih kerajaan itu teh lain di ujung-ujung dibere tapi dipenta. Jadi Nabi Sulaiman itu minta, awas Bu. Minta ke Allah, doanya diabadikan dalam Quran. Surah apa itu? Robbik pilli wahabli mulkal la yanbaghi li ahadi mim ba'di. Itu doanya. Ya Allah, ampunilah aku dan berilah aku kerajaan tanpa tanding, disebut lagi dalam Al-Quran itu. Makanya Ibu, kita juga ke Allah tuh minta, mau jujur dibere, minta amin Bu. Amin. Mudah-mudahan ibu-ibu semuanya yang ada di sini sing tambih beunghar. Amin. Beunghar hatena, beunghar rezekina. Barina ge Ibu, Allah teh resep kene ka jalmi teh nu kuat sebenarnya mah. Daripada jelma nu lemah. Kuat naonna, kuat hartana, kuat fisikna, kuat jiwana. Allah teh resep ka jelma nu kuat teh. Jadi kudu kuat kita teh. Ayeuna lamun urang teu kuat rezeki Bu, boroning batu nolongan urang anjeunna ge gitu. Jadi mudah-mudahan kita masing bisa memberi, amin amin. Amin. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tapi kalau diberi terima tong Bu. Terima. Cek guru abi mah tarima, lamun teu tarima teh sombong. Terima kalau kasih Gitu ya. Lumayan saya capek. Saya capek ngabandungan dihareupeun ibu-ibu nu nyapekeun saya. Soalnya saya seserian tadi jeung ibu. Aduh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat lagi ya, saya suka sholawat soalnya. Sholawat apa ya? Banyak sholawat mah ya. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bihil uqad wa tanfariju bihil qurub wa bihil hawaiju wa tunalu bihil ghaibu wa husnul hawatimi
ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasim bi'adadi kulli malumin lak. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pokoknya Bu, kita mah sering sholawat weh. Kalau kita nyanyi lagu dangdut, itu kan bisa merubah suasana hati. Jadi ceria, jadi ngenahin kan lagunya. Tapi gak dapat pahala, belum tentu. Tapi kalau sholawat, itu dapat pahala. Jadi capek-capek kita dapat pahala. Walaupun dinadomkeun, dilagamkeun, dapat pahala. Walaupun tengah hati-hatina. Tapi kita harus dihayati tetap. Api-api sedih. Kan baca Quran juga harus sedih. Kalau gak bisa sedih, cek keterangan kudu api-api sedih. Baca sholawat juga sama. Walaupun kita gak tahu artinya, kita harus kayak ngerti artinya. Itu kan isinya doa ke Nabi, Ibu. Jadi kita mendoakan Nabi bukan berarti Nabi peyogi ka doa urang, tetapi ibarat cai teko nutos pinuh, nyicikeun gelas tutos pinuh, kan pasti modal caina tak urang teh nyanakan modalna. Gitu ya, Ibu ya. Jadi sebetulnya mendoakan Nabi, mendoakan diri kita sendiri. Nah, kok ciga umum ngadoakeun diri sorangan teh nya. Kita mabu baru sholawat 100 geges umum, da batur mah sholawat 10.000 jeung 30.000. Gitu ya. Kita 100 juga kadang-kadang gak nyampe. Kenapa? Mudah-mudahan kita sing ali sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Sakitu ge Bu. Itu sholawat. Ibu ya, amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Panginten sakitu anu kapiatur, ibu-ibu mudah-mudahan tiasa tepang deui dalam keadaan sehat wal afiat jeung loba duit. Amin. Amin 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 ya Allah amin. Sing diijabah doana sadayana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kun masofa wa da maqadar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.